Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you in a good condition. With me, Miss Henny. Before I continue the material, I would like to say thank you that has complete the literature test. Oke, untuk pembelajaran kali ini, Miss akan membahas materi tentang passive voice. Kita langsung saja simak materinya. Sebelum kita mengetahui pengertian dari passive voice itu sendiri, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kalimat active voice. Active voice adalah suatu kalimat yang fokus terhadap yang melakukan aksi atau door of action, sedangkan passive voice yaitu suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat adalah yang menerima aksi, bukan yang melakukan aksi. Dari dua pengertian ini kita bisa lihat perbedaannya, yaitu kalau active voice itu adalah yang melakukan aksi dan kalau passive voice yang menerima aksi. Bisa dipahami ya dari pengertian aktif dan passive voice ini. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertiannya, ada dua hal yang harus kita pahami sebelum kita lebih jauh belajar tentang passive voice, yaitu yang pertama kita harus mengerti dasar-dasar tenses dan mengenal kalimat aktif. Yang kedua, tenses yang digunakan di dalam pertemuan ini adalah simple present tense dan simple past tense. Sebetulnya banyak sekali tenses yang akan kita pelajari, tapi untuk pertemuan ini kita akan belajar dua tenses dulu. Lalu yang selanjutnya adalah rumus passive voice, yaitu subjek ditambah to be, are and is, atau to be, were dan was ditambah verb 3. Contohnya di sini ada contoh passive voice dalam tenses sebagai berikut. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama ada tenses yang digunakan yaitu simple present tense dan simple past tense. Untuk kolom yang kedua di sini ada rumus passive voice. Untuk simple present tense rumusnya adalah subjek ditambah to be, am, is, are, lalu ditambah verb 3. Untuk contoh katanya adalah is created. Nah, untuk simple past tense, rumus passive voice-nya itu adalah subjek ditambahkan to be, was atau were ditambahkan verb 3. Lalu contoh katanya adalah was created. To be yang digunakan di dalam simple present tense dan juga simple past bisa kalian gunakan untuk subjek am, digunakan untuk subjek I. Is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Sedangkan are digunakan untuk we, they, dan you. Untuk simple past tense, to be-nya were dan was. Were itu untuk subjek you, we, dan they. Sedangkan was untuk I, he, she, dan it. Nah, kalian harus selalu menggunakan to be ini ketika merubah kalimat aktif menjadi passive voice. Sekarang kita masuk di contoh kalimat. Di sini ada dua contoh kalimat aktif dan juga pasif. Contoh kalimat aktifnya itu adalah I ate the cake. Posisinya adalah I sebagai subjek, ate sebagai verb 2, dan the cake sebagai objek. Jika kita rubah kalimat ini menjadi passive voice, maka yang terjadi itu adalah posisi si objek akan berubah menjadi subjek. Lalu kata kerja kedua di dalam active voice berubah menjadi verb 3. Dan sebelum kata kerja ketiga di dalam passive voice harus ditambahkan to be. Karena ini kalimatnya adalah simple past tense, berarti to be yang kita gunakan memakai was karena subjeknya di sini I. Oke. Lalu subjek di dalam active voice akan menjadi agent di dalam passive voice. Jadi yang dikenai tindakan dan jangan lupa tambahkan by. Selanjutnya,
Contoh lainnya ini bisa dilihat dari gambar ini dan panah-panahnya. Untuk kalimat aktifnya adalah he opens the door. Ini tensesnya adalah simple present tense karena menggunakan kata kerja pertama. Jika kita rubah menjadi passive voice berarti the door is opened by him. The door-nya menjadi subjek, lalu tambahkan is karena ini simple present tense. Opens di kata kerja pertama dalam simple present ini berubah menjadi opened. Jadi kata kerja ketiga tambahkan ed. Lalu si subjeknya di sini karena dia he berubah menjadi him di passive voice. Lalu tambahkan by sebelum him. Ini juga contoh yang lain. Di sini ada active voice dalam tensi simple past tense. Contoh kalimatnya adalah wild penguin attacked my sister. Passive voice-nya my sister was attacked by wild penguin. Jadi wild penguin-nya ini sebagai subjek, lalu attack. Nah, attack di sini sebagai kata kerja kedua. My sister ini adalah objeknya. Lalu dirubah menjadi passive voice. Bisa dibaca seperti itu ya perubahannya. Nah, di dalam belajar passive voice ini ada beberapa catatan yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus paham mengenai kata kerja bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Kata-kata kerja itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kata kerja reguler atau beraturan. Contohnya, verb 1-nya study. Verb 2 menjadi studied, verb 3 menjadi studied. Hanya tinggal menambahkan akhiran ed di akhir kata kerja ya, seperti ini. Nah, kalau yang kedua yang disebut dengan kata kerja irregular atau tidak beraturan. Ini sudah pakem, sudah dari sananya seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus tahu dulu perubahannya seperti apa gitu. Ini nggak bisa ngarang atau tidak bisa ditambahkan ed. Seperti contohnya drink berubah menjadi drank dan untuk verb 3 menjadi drunk. Oke, yang kedua, ketika kita akan merubah kalimat menjadi passive voice ataupun dari passive voice menjadi active voice, kita harus tahu terlebih dahulu tenses dari kalimatnya itu apa. Nah, contoh lebih jelasnya lagi, di sini Miss punya dua contoh kalimat aktif dan passive voice. Nah, active voice-nya ini menggunakan simple present tense. Mother was the clothes. Mother sebagai subjek, was sebagai verb 1, the clothes sebagai objek. Jika dirubah menjadi passive voice, the clothes is washed by my mother. Jadi the clothes-nya sebagai subjek, tambahkan to be, is, was, tambahkan ed karena ini beraturan. Karena yang was ini kata kerja was beraturan, jadi hanya tinggal menambahkan ed lalu by my mother. Nah, untuk contoh yang kedua ini bentuk kalimat simple past tense. Jadi ini sudah verb kedua. Nah, untuk verb ketiganya ini tidak mengalami perubahan, tetap cook, itu hanya tinggal ditambahkan to be-nya saja was. Oke, jadi itu yang bisa Miss sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan silakan untuk dibaca kembali materinya. Jangan lupa untuk kerjakan kuisnya dengan baik dan benar dan juga dengan sungguh-sungguh. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.